Ini real sih ceritanya. Kalau mau ngarang nih, gue merindingnya parah sih. Itu bunyi ayam di mana sih? Ayam jam segini. Sumpah cuy. Tanya ada makhluk tuh kalau ada suara ayam. Lo nggak denger ya? Dalam hati, ini suster kok tangannya dingin banget ya. Terus seragamnya beda sama suster yang lain. Selamat datang hadirin dan hadirat. Terima kasih sudah menghadiri acara pernikahan saudara kami. Yeah. Selamat malam Bapak Rian. Gimana Selamat kabar? malam, Bapak Ramzi. Ngomong-ngomong, kita recording Friday the 13th nih. Yoi. Udah 2 bulan berturut-turut nih Friday the 13th. Emang ya? Iya, bulan lalu juga. Cuma karena bulan lalu sampai tanggal 28, kita sekarang kena lagi nih hari ini Friday the 13th. Berarti, Katanya ada 3 bulan tahun ini, tapi nggak tahu bulan apa lagi. oh gitu. Hmm, Sakral nih, berarti Jumatnya sakral. Jumat yang sakral. Jumatnya, Friday the 13th itu Michael Myers apa Jason Voorhees ya? Gue baru mau nanya. Jason. Michael Myers tuh Halloween. Jason Voorhees tuh yang Pakai ini ya? topeng hoki, yang pakai orang Iya. yang nggak mati-mati. Iya, yang dari Rawa kan? Rawa. Bukan ya? Yang dia Rawa dicelupin sama mah ibunya bukan? Haunting apa? Yang dia dicelupin sama ibunya bukan sih? Yang dibunuh sama ibunya? Bukan ya? Lupa gue. Banyakan filmnya. Iya. Mic baru pamer. Yoi, mic baru. Nyala-nyala lagi lampunya nih. Lo lihat nggak lampu nyala-nyala? RGB, ya. Udah gue udah nggak echo kan deh. Jangan Kalau dong, echo, kalau echo gini nih. Kalau echo gini. Selamat datang hadirin dan hadirat. Terima kasih sudah menghadiri acara pernikahan saudara kami. Kalau ada yang mau menyampaikan pidato silakan. Anyone? Anywati? Ya, anyone. Ngirim cerita. Gue sekarang membacakan cerita dari ngirim. Lumayan nih ada yang ngirim nih, seneng gue. Iya. Iya. Ngirim di DM kayaknya kemana nih, DM Instagram dah. Gue cerita ya, gue bacain nih. Ya. Oh, Ceng, Cilemeter jangan lupa. Nanti yang mau kirim-kirim, ada mau kirim-kirim langsung DM ke Instagram kita @cerita.celem. TikTok kita juga sama @cerita.celem. Kalau mau email ke ceritacelem@gmail.com, ya kan? Kalau lo mau, Bang, gue mau ikutan dong cerita bareng, boleh. Kita ntar undang Zoom, ya kan? Pokoknya kita yang penting celem. Benar. Sama gue mau jelasin dikit. Main teman gue udah nanya, celem tuh apaan sih? Celem tuh basicnya cerita malam, ya kan? Ya. Terus ya malam mulu ya. Iya. Terus ya udah sahabat sekalian ya, karena kayak biar lucu aja gitu, celem gitu. Iya. Kalau celem mah celem aja sih sebenarnya. Kalau ceritanya celem, tetap celem. Ya kan? Paling gue ke tatutan. Enggak. Oke. Dari siapa nih, Teng? Ceritanya, Teng. Namanya Cikal. Gue bacain ya. Lahan nih, Cikal. Anak Iwan Fals. Cikal ya kan. Oh iya, bener. Ini bukan anak Iwan Fals kan yang ngirim yang ini? Harusnya bukan ya, karena nama samaran nih. Halo Bang Rian dan Bang Banteng. Perkenalkan, nama saya Cikal. Ini nama samaran ya Bang, biar kesannya misterius aja gitu. Kayak gitu. Iya, misterius dah. Sip. Pada tahun 2000-an awal, saya sedang tinggal di satu kota di Jawa Timur. Di kota itulah saya akhirnya bertemu dan menikah
dengan laki-laki yang saya pikir waktu itu adalah soulmate saya. Asik. Soulmate. Selang berapa lama kami menikah, saya melihat suami saya kok nggak ada inisiatif untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga ya. Kerjaannya tiap hari hanya main game dan nongkrong sampai larut malam di luar. Mungkin karena masih merasa ada di zona nyaman, karena dekat dengan keluarganya, dan dia masih dapat sokongan dana dari orang tuanya. Dan saya yang kebetulan berpenghasilan lebih dari cukup, makanya jadi begitu. Akhirnya tercetuslah ide untuk kami hijrah ke Jakarta. Mungkin dengan berdiri sendiri kami bisa lebih bekerja keras mewujudkan kehidupan yang kami inginkan. Tapi ternyata keadaan tidak berubah, malah semakin buruk. Sampainya di Jakarta saya hamil. Oh, mungkin dengan hadirnya calon bayi, dia tergerak hatinya untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik. Lagi-lagi ternyata dugaan saya salah. Bukannya malah membaik, dia malah main serong dengan perempuan di lingkungan permainannya. Anjing main serong, tua nih. Yang ngirim tua nih kayaknya nih. Old school nih. Tahun 2000 udah kawin mah tua ya. Iya. Pertengkaran kami semakin menjadi-jadi. Sampai kekerasan fisik sering saya terima. Waduh. Pernah lagi hamil tua, perut saya ditendang sampai saya kejengkang. Anjing banget orang. Kok bisa begini sih laki-laki yang saya cintai? Pikir saya kebingungan. Saat itu saya memutuskan, oke, ini terakhir kalinya. Setelah anak ini lahir dan memiliki akte, saya akan mengajukan cerai. Bagus, gitu dong mbak. Wah, digebukin. Selang beberapa bulan menuju persalinan, dia sudah keluar rumah dan tinggal bersama perempuan lainnya itu. Tapi status kami masih menikah. Beberapa teman yang mengetahui keadaan kami sempat ada yang bilang, kayaknya laki lo diguna-guna deh. Guna-guna gimana maksudnya, kata gue. Ya. Dia itu kalau lagi di luar kayak kerbau dicucuk hidungnya. Apa aja dilakuin demi itu perempuan. Saat itu saya bilang, alah emang dianya aja yang udah gak mau sama gue. Sambil nggak ambil pusing karena ada jabang bayi yang lebih penting mau lahir. Dia pentingin anaknya nih, bagus. Masih waras. Waras dia. Kasian juga tapi. Sampailah di waktu persalinan, saya ke rumah sakit sendiri, check-in sendiri, ngelahirin pun sendiri, tanpa ditemanin suami. Saya juga belum berani bilang ke keluarga dan nggak mau nambahin beban pikiran. Pokoknya lahiran dulu yang penting, urus akte, habis itu bubar jalan. Itu saja yang ada di pikiran saya. Ya Allah, kasihan banget orangnya. Alhamdulillah lahiran berjalan lancar. Karena lahirannya sesar, jadi saya harus rawat inap beberapa hari. Nah, di sini kejadian-kejadian aneh terjadi. Saya dirawat di ruang VIP, berarti saya sendiri. Malam pertama, saya lagi ketiduran. Tiba-tiba sudah ada suster yang pijit-pijit kaki saya. Padahal biasanya kalau ada suster masuk, saya pasti dengar atau kebangun bahkan karena suaranya berisik. Pintu kebuka, troli obat didorong masuk. Tapi ini enggak, tiba-tiba aja susternya udah mijit-mijit sambil senyum-senyum ngeliatin saya. Dalam hati, ini suster kok tangannya dingin banget ya? Terus seragamnya beda sama suster yang lain. Tapi karena saya lemes, saya ketiduran lagi. Besoknya, hari kedua, saya tanya suster yang sedang cek kondisi saya perihal suster semalam. Dia senyum aja berusaha menenangkan. Paling suster jaga bu, katanya. Tapi senyumnya hilang pas saya bilang, tapi seragamnya beda sus, terus tangannya dingin banget. Malamnya, saya mau ke toilet. Sambil susah payah berusaha bangun dan jalan ke toilet. Di dalam toilet terdengar bunyi air menyala. Kayak ada yang lagi bebersih. Akhirnya saya duduk nunggu di kursi dekat tempat tidur. Oh, lagi ada yang pakai toiletnya. Habis mikir gitu, sebentar. Saya kan sendirian di ruangan ini. Saya langsung buka pintu, benar ternyata kosong. Pas banget ya.
Serba salah kalau di rumah sakit ya. Iya. Di ruang VIP sendiri, di ruang kelas 3 keramaian. Hari ketiga waktunya saya check out, ada beberapa keluarga yang ikut membantu prosesnya. FYI, ini suami saya cuma datang sekali di hari pertama, habis itu nggak pernah datang lagi. Mungkin ini kali ya, depan keluarga doang kali ya, biar kelihatan masih di suami gitu, masih ada gunanya. Jaga image. Jaim ya. Gak apa-apa juga sih, toh habis ini saya mau ceraiin. Tapi yang anehnya, ada satu perempuan yang ada di ruangan itu juga. Saya pikir kerabatnya kerabat. Sampai ada yang nanya, kayaknya tante atau bude, biasalah kan pada kepo ya. Kamu siapa? Temannya Cikal. Dia diem aja. Terus saya bilang loh, saya kira temannya tante atau bude. Pas kita bingung gitu, ditengok lagi tiba-tiba perempuan tuh udah nggak ada. Karena lagi proses check out, udah deh biarin aja deh, nggak ambil pusing. Tapi masih ya sambil kebingungan lah. Sesampainya di rumah, perempuan itu ada lagi di sekitar rumah. Masih dengan posisi yang sama awkwardnya. Akhirnya sepupuku yang laki lari nyamperin sambil megang kerannya. Siapa lo? Ganggu banget lo dari tadi. Terus perempuan itu cuma senyum sambil bilang, Rashid sudah punya saya, ikhlaskan. Terus hilang. Oh iya, Rashid nama suami saya waktu itu ya. Sejak saat itu kami bertemu hanya di persidangan cerai. Dan sekarang saya sudah hidup bahagia bersama keluarga baru saya. Sekian cerita dari saya Bang, maaf kalau banyak dramanya, semoga celem. Kasian Cikal. Bagus deh cerai dah. Anjing dah laki-laki begitu mah. Anjing hamil tua ditendang cuy. Nggak keguguran. Udah. Terus ini lagi ngurusnya semua sendiri, kayak beli McD apa sendiri. Mungkin dia thanksin kali sama keluarganya ya, mau ngomong, aduh nanti keluarganya nanya gitu drama. Jadi udah dia urusin dulu deh persalinannya deh, habis itu baru dijelasin gitu. Lebih malas jawabin tanyaan keluarga kali ya. Iya kan ribet keluarga ya. Kadang kan saking perhatiannya jadi ribet gitu, kagak ngerti perasaan orang yang lagi ngalamin. Kasihan banget tapi. Wah. Melaporin polisi harus nih. Tapi gue nggak percaya lakinya diguna-guna. Kayaknya mah emang doyan aja doyan. Iya. Mitan. Lu percaya ada pelakor nggak? Gue nggak percaya. Gue ada pelakor. Rebut laki-laki orang nggak ada. Nggak mungkin laki-laki bisa direbut cuy. Dianya yang mau. Iya benar-benar. Ya kan. Cuma kan kalau nyalahin suaminya kan dicerai, jadi nggak ada harta gono gini. Akhirnya nyalain si pelakornya. Tapi menurut gue nggak ada laki-laki benar-benar bisa direbut, ya nggak sih? Benar-benar. Pasti dia yang buka pintu kayak, ya coba-coba deh, kayaknya nggak ketahuan. Itu ketahuan baru pelakor gitu sambil minta maaf. Maafin Abi bu, bunda. Ya, kesel gue sama laki-laki begini nih, goblok. Abi anjir. Maafin papi, mami. Iya, maafin papi, mami. Ups Garden. Tapi, tunggu. Berarti ini ada dua entitas yang berbeda ya dari cerita ini. Dua ya? Oh, yang di rumah sakit suster. Iya, terus sama si. Itu mah kayaknya penunggu rumah sakit ya kayaknya ya. Iya, beda kan sama yang nampakin terakhir ini kan. Kalau yang terakhir kayaknya mungkin kalau emang benar diguna-guna, mungkin ya itu suruhan yang pengguna-gunanya, tau gak lo? Iya, Jin. Karena nyebut nama suaminya kan, ikhlasin gitu. Tapi kok Jin suruh ikhlas ya? Baik juga nih Jin, ikhlaskan anjing. Penting akur. Ih, lumpuh, ikhlasin anjing. Gue baru punya anak ini, siapa yang biayain anjing, gimana sih? Ngatur anjir iya, gitu. Suruh ikhlas, gimana cara ikhlas ajarin coba. Ngemengel gitu. Enteng banget, cangkemnya enteng. Iya. Ya ada orang begini ya, kasihan ya. Ya, ini ada drama pernikahannya sih. Iya, makanya dia tadi bilang maaf ya bang kalau banyak dramanya. Semoga celem.
gitu. Kasihan udah diselingkuhin, digebukin, Ditakut. udah dikirimin, ditakut-takutin, dia ilah. Kayak kurang cukup tuh nyakitin hati, pakai nyakitin mental ya kan. Rata kanan. Luber, bukan rata kanan, luber di kanan. Anjing banget. Mbak Cikal, semoga Mbak Cikal sekarang hidupnya lebih baik dengan suami yang lebih baik. Ya kan, orang baik sama orang baik gitu. Jadiin pelajaran, jangan, kalau gue sih jangan ikhlas ya, kirim balik lah gitu. Kirim balik. Ya kan, orang Indonesia mah banyak ikhlasnya. Aneh. Banyak manutnya iya udah deh gitu. Ya udah gitu. Udah untung masih ini gitu, udah untung masih ini apa? Mesti kasih pelajaran tuh orang. Ada aja untungnya. Untung gak gini kan. Iya, untung cuma dihantui. Untung cuma dihantui. Kagak ada untung-untungnya dihantui. Males banget. Males bet. Mana lagi habis sesar kan masih bius ya. Mungkin Mbak Cikal halu kali ya, lagi kan habis anestesi tuh. Bisa. Karena atau ya mungkin atau sih, cuman nggak, kalau halu tuh kenapa spesifik gitu loh, kayak susternya beda seragam. Menurut gua halunya bisa begitu gitu. Cuman ya paling make sense sih halu gara-gara habis disesar tuh, menurut gue iya juga ya gitu. Ada kemungkinan kan? Ada kemungkinan. Tapi kemungkinan juga di rumah sakit kan ya wajar aja ya kalau banyak gitu-gituan ya. Iya. Rumah sakit kan kita pasti udah denger banyak banget cerita di rumah sakit tentang gitu-gituan. Oke. Rumah sakit. Dia rumah sakitnya nggak disebut di mana ya? Nggak disebut. Tapi Jakarta kan, karena dia udah pindah ke Jakarta. Iya, dia udah di Jakarta. Orang kota, namanya aja samaran si Mbak Cikal nih. Siapa? Semoga dia ini ya, sudah berbahagia gitu, maksudnya dapat suami yang baik, anaknya sehat gitu. Suaminya lebih ganteng. Iya, luar negeri. Lagi hamil tua cuy, ditendang. Kan resiko di kandungannya juga itu, anaknya bisa kenapa-kenapa. Ya kan badannya kayak pasti masih sakit-sakitan gitu kan. Lebih sensitif pasti. Udah lagi nahan sakit hati, ya kan? Masih mau dibela-belain, ditendang anjing. Bulat sih kayak bola, tapi kan perut itu ada bayinya dalamnya. Iya kan? Kok gak offside? Ya gak offside. Offside. Iya gitu. Tapi Mbak Cikal, bercanda Mbak Cikal. Otaknya kecil lagi ya, untung lu cerain sih Mbak. Iya, untung bisa lah sama laki kayak gitu, goblok. Dungu. Udah laki-laki KDRT udah banci lah, tai. Oke, gue kasih berapa kilometer? Menurut lo berapa? Gue sih 2 deh kayaknya. 2. Karena dramanya lebih dominan ya, cerita dramanya. Iya. Walaupun ceritanya juga malesin ya, di rumah sakit sendirian di ruang VIP. Iya. Lu kalau dirawat milihnya di ruang apa, VIP kelas 1? Kalau kelas 1 kan masih berdua ya. Gue kayak minimal berdua sih, kalau gue. Iya, kelas 1 lah ya minimal. Iya. Meskipun punya privilege misalnya dari asuransi atau gitu VIP, kalau bisa gue berdua aja. Tapi yang males ya kalau giliran lu Miriam berdua, kasur samping lu kosong tuh ganggu. Asli. Gue sih nyuruh orang nginep sih, bodo amat. Itu lebih nggak tenang aja. Iya. Dibanding yang lo VIP, ya kan? Iya. Ganggu gila. VIP terus ada sofanya biasa buat nunggu kan, terus sofanya duduk di ini males banget. Tapi gue masih lebih parno kasur yang di ambles sih, dibanding sofa. Kalau gue kayak terus tidur lagi di situ, bangsa lu ngapain lama sih? Dong ya kalau tidur lama. Kalau nyenyak tidurnya ini males juga denger suara ngorok setannya. Iya, lu ngapain gangguin dia tiduran sih anjir. Lu berapa tadi? Ketiga deh. Karena gue membayangkan dia di rumah sakit sendiri. Rumah sakit kan momok ya. Kayak
Gue aja kalau dirawat tuh jam 5 udah harus ada yang nemenin. Gue gak berani. Gue pernah dirawat, yang nemenin gue telat. Gue buat yang infus keluar kalau hobi itu nggak. Sampai disuruh masuk sama suster kayak nggak boleh, gue udah amat, gue nggak mau tahu. Gue nunggu ada yang nemenin. Gue tiga. Oke, Mbak Cikal. Mbak Cikal, semoga sehat-sehat. Sekarang lebih bahagia. Min. Mantan suaminya dikebukin sekarang sama istrinya, ya kan? Gantian. Iya. Suami barunya lah jadi homo. Kayak yang di Reels atau TikTok yang istri yang ngeplakin pala yang lagi naik motor yang pak gitu. Ngantomnya di motor. Bangke. Aduh. Oke. Sehat-sehat Mbak Cikal, sehat-sehat. Semoga bahagia Mbak. Amin, bahagia, harus bahagia. Nih, lanjut dari gua Teng. Oke. Ini dari Threads nih. Oke. Akunnya namanya Febri AI. Ini menurut gua sih horor ya. Ya. Jangan pernah jadi fotografer orang mati kalau mental lo lemah. Ini alasan kenapa gue resign setelah motoin jenazah anak gadis Konglo. Harusnya yang nonton bacain yang main Threads harusnya pernah lewat nih di timeline ini. Lo tahu post-mortem fotografi? Itu tradisi fotoin orang yang udah meninggal seolah-olah mereka masih hidup. Biasanya dipakein baju bagus dan didudukin di sofa. Tradisi ini hits di zaman Victorian. Tapi percaya sama gue, di Jakarta tradisi ini masih dilakuin sama beberapa keluarga old money yang bener-bener kaya. Bayarannya, sekali shoot bisa nutupin gaji UMR lu setahun. Tapi resikonya, ini pengalaman asli gue tahun 2021 yang bikin gue trauma, gak mau megang kamera lagi sampai detik ini. Waktu itu gue dapet job dadakan dari mentor gue. Dia lagi sakit atau pura-pura. Dan minta gue gantiin dia motret di salah satu rumah mewah di daerah Menteng, Jakarta. Sebelum berangkat, mentor gue ngasih tahu, mau ngapain pun lo di sana, anggap jenazahnya itu manekin. Jangan diajak ngomong, jangan didoain dalam hati, pas lagi ngebidik lensa, dan jangan pernah ngebatin minta dia ganti pose. Jangan pernah. Gue cuman ketawa dalam hati. Ya kali nyuruh mayat ganti pose. By the way, sebenarnya gue itu bisa handle foto and video untuk acara wisuda sama party-party aja. Ini first time lah buat handle foto mortem ini. Itu bunyi ayam di mana sih? Bunyi ayam jam segini. Ini nih jam 2 cuy di Bali. Sumpah cuy. Hanya ada makhluk tuh kalau ada suara ayam. Lu gak denger ya? Gak denger gue. Udah. Lanjut. Mungkin ayam sahur kali. Sumpah, Teng. Beneran. Punya ayamnya sih agak janggal. Begitulah. Oke. Lanjut. Singkat cerita, sampai di rumah itu, hawanya emang udah beda banget. Wangi bunga campur kapur barusnya nusuk banget sampai ke ubun-ubun. Warga klien gue ini keturunan orang yang berada. Yang meninggal adalah anak bungsu mereka. Sebut saja Naya.
Umurnya baru 23 tahun. Katanya meninggal mendadak pas tidur. Gue diarahin ke sebuah kamar luas yang dinginnya minta ampun. Di tengah kamar Naya udah didudukin di kursi ukir warna merah marun. Dia dipakein gaun putih cantik banget. Makeupnya rapi, matanya tertutup rapat, tangannya dilipat, anggun di atas paha. Maksudnya dilipat anggun ya. Kalau lu nggak pegang kulitnya yang sedingin daging freezer dan lu bakal ngira dia cuma lagi tidur doang. Lanjut ke job gue. Di sini keluarganya keluar, nyisain gue berdua doang sama si almarhum ya. Gue mulai set up lighting dan lain-lain. Jujur, pas gue harus megang dagunya buat ngarahin kepalanya biar pas kena cahaya, tangan gue tremor, getar, kulitnya kaku banget, keras dan berat banget rasanya. Ada visualnya lagi, ganggu anjir. Aduh. Setelah visualnya perlu ditayangin nggak ya? Kayaknya tayangin deh. Ya, ntar kita masukin. Setelah lighting aman, gue mundur ke belakang kamera. Gue pakai kamera DSLR yang tether langsung ke layar laptop. Biar hasilnya langsung kelihatan. Gue intip dari viewfinder, pas komposisinya cakep. Jepret, lampu flash nyala. Gue noleh ke layar laptop buat ngecek hasilnya. Bab, ada gambarnya, anjay. Mata gue langsung menyipit ngeliat hasil jepretan pertama. Ada yang aneh di foto itu. Sudut bibirnya ketarik ke atas sedikit banget. Dia tersenyum. Senyum yang tipis banget ala lukisan Mona Lisa. Gue merinding. Gue noleh ke arah Naya yang asli di depan gue. Di real life, mukanya datar, bibirnya rapet, nggak ada senyum sama sekali. Gue mikir positif, efek distorsi lighting sama angle bayangan kali. Ini real sih ceritanya. Kalau mau ngarang nih, gue merindingnya parah sih. Lagi setelah denger bunyi ayam tadi itu, sialan. Masih lagi bunyi, bangsat. Gue lanjut buat ambil foto kedua. Di sini gue ubah angle lampunya, gue intip lagi dari viewfinder sambil ngatur fokus secara refleks dan tanpa sadar otak gue ngomong sambil dalam batin, Mbak, mukanya lurus sedikit ya, jangan senyum, auranya jadi aneh. Bab, ure, ngapain lagi lah ngomong gitu anjir. Detik itu juga masalah memori fotografer tuh. Iya. Detik itu juga gue inget pesan mentor gue. Jantung gue langsung deg-degan. Bayang nih rasanya kayak gimana nih. Karena baru aja ngelagar wenjangan beliau. Suasana kamar yang tadinya dingin AC tiba-tiba berubah jadi sesek. Bau bunga yang sebelumnya gue gak tahu itu apa berubah jadi bau Kamboja. Panjang lagi, Teng. Gue masih ngintip dari lubang viewfinder. Gue ngelihat jelas dari dalam lensa gue kepalanya yang tadinya lurus pelan-pelan miring patah-patah. Anjing. Arah kiri menghadap lurus tepat ke arah lensa gue. Bibirnya yang tertutup perlahan-lahan menganga, ngebentuk senyumannya yang super lebar sampai giginya kelihatan nih. Tapi yang bikin gue nyaris kencing di celana adalah sistem kamera gue. Kamera gue punya fitur eye tracking, autofocus, atau fokus otomatis yang nyari mata manusia khususnya. Kalau dia nemu mata, bakal ada kotak hijau kecil di layarnya dan tiba-tiba kamera gue bunyi tip tip tip. Kotak hijau muncul tepat di kelopak mata beliau yang tertutup dan 1 detik kemudian di dalam lensa itu kelopaknya terbuka lebar
pupil matanya putih semua. Anjay, gokil. Gue masih kaku, jari-jari gue keras, gak bisa ngelepasin kamera. Tiba-tiba dari arah belakang nekuk gue ada embusan napas dingin banget yang kena ke leher gue. Padahal jasadnya ada di depan gue. Ih, ada suara cewek berbisik lirih banget, sore ngomong gini, fotoku udah cantik belum mas? Fotoku udah cantik belum mas? Iya mati. Brak! Gue lempar kamera DSLR yang harga 20 jutaan itu, 30 jutaan itu gue ralat. Terus lari nabrak stand up lighting, buka pintu kamar sekenceng-kencengnya. Di ruang tamu, ibunya langsung yang sambil lagi ngeteh, dia ngeliat gue yang keringetan parah dan pucet. Gak kaget sama sekali, dia naruh cangkirnya. Gimana sih? Ibunya lagi ngeteh, dia ngeliat gue yang keringetan parah dan pucet, dan kaget sama sekali kali maksudnya. Dia naruh cangkirnya terus senyum tipis. Senyum yang persis banget kayak beliau di foto. Terus beliau cuman bilang, dia usil lagi ya mas, nggak apa-apa kok, biar bapaknya aja yang beresin posenya. Anjir. Berarti udah pernah sebelumnya kali ya? Iya. Saat itu juga gue langsung pulang, ninggalin laptop, kamera, sama tas gue di sana. Bodo amat sama duit, biar mentor gue aja ngambil besok barang-barangnya ketinggalan. Besoknya gue gak enak badan kayak meriang 4 harian. Dan tiap-tiap malam gue selalu mimpi dengar suara jepretan kamera disusul suara titit autofocus, tapi gak bisa dibilang. Mimpi juga terkadang di saat lagi hening suaranya masih kedengeran. Anjay. Sampai hari ini kalau gue motret kawinan, party, atau event, dan tiba-tiba kamera gue ngedeteksi kotak autofocus wajah di area background yang kosong, nggak ada orang, gue pasti langsung tahu kalau ada sesuatu yang selalu suka difoto. Selesai ceritanya untuk kali ini. Semoga ini menjadi cerita yang bagus dan lumayan seram untuk kalian simak. Terima kasih. Serem. Bangsat. Ini serem. Anjing. Gue merinding loh, sumpah. Sumpah. Bagian gue lagi part yang bacain, bangsat. Bangke. Terus tiba-tiba ayam itu kenapa bunyi nggak pernah nih, kita udah berapa episode anjir nggak pernah ada bunyi ayam sialan itu. Di BSD ayam kayaknya jarang ya. Janggal nggak sih lu ada yang melihara ayam di BSD? Janggal sih. Ada. Janggal ya. Gue sih selama tinggal di BSD sebelum ke Bali kayaknya nggak pernah dengar sih suara ayam. Suara ayam pulang kerja sering denger gue. Ya gitu. Tapi serem juga ya. Lo tau gak sih cara kerjanya? Jadi itu di lensanya tuh di setel autofocus. Iya. Gitu. Nah jadi lo kayak pencet setengah, nanti dia nyari tuh. Nah begitu ada kotak hijau, berarti gambar lo nggak blur, cekrek. Orang biasanya langsung ngejepret. Iya. Dan biasanya itu cuma nangkep mata, bener. Mata, tapi mata yang hidup ya harusnya, karena nangkep hitam-hitam itu loh, bukan putihnya, hitam-hitam biji mata yang ditangkap. Iya. Kalau gue nggak salah ya, KHS ya, koreksi aku kalau aku salah. Iya. Iya. Gue udah pas gue lagi masih foto-foto gitu, kan males ya mau manual fokus males. Momen kan. Lu berarti kalau pakai manual tuh jago banget. By the way, katanya kalau ada suara ayam, ada kanal itnok cuy, katanya. Iya. Iya, kan gue juga pernah kan waktu gue ceritakan, yang gue lagi tidur, habis anak gue digangguin. Dengar suara ayam, tapi gue anaknya nih, piak gitu. Lo tadi ayam berkokok. Iya. Ayam. Ayam berkokok. Ayam berkokok. Janggal tapi bunyi kokoknya.
begadang kali ayamnya. Sampai shift malam gitu. Ini ada yang WhatsApp kayak ada yang Parno datang tadi. Siapa yang WhatsApp? Serius lu, Wi, anjing. Kenapa Awi? Anyway, Awi technician dan operator sama editor kita ya. Ada produser kita namanya Ayah juga tadi ngirim teks ke gua kalau ada para ayam di jam tengah malam gitu katanya karena Litnok lagi seliweran tuh. Iya, bangsat. Ya kita lihat hasil Lo kan pemberani tapi. Iya. Gua. Iya. Ya jadi nongol ya. Jangan frame aja anjing, males banget. In frame anjing. Gue matiin dah gitu. In frame. Ya berarti gue lagi ngebangun energi gue biar kuat. anjing. Biar lebih powerful gitu. Makanya gue dari tadi kan bangsat gitu. Lo lawan ya. Iya. Kalau gue kan gue hindari itu. Gue kalau sama yang kayak gitu-gitu menghindari konflik gue. Nggak gue konfront gitu. Kayak, cabut. Ada apa nih? Kadang-kadang kan lo nggak lihat tapi lo berasa ya gitu-gitu. Bulu tekuk lo berdiri. Iya. Itu yang lagi gue rasain sekarang. Tiba-tiba pala lo kayak bengkak gitu kan kayak. Nah itu deh gue cabut tuh. Nggak bakal tuh nengok ke atas nyari nggak bakal gue. Gue palanya belum bengkak, cuman lumayan kencang gitu terus kayak gua alumni rumah Eyang ditakutin banget. Iya, rumah lu lebih serem ya, rumah Eyang tuh kayaknya level yang tinggal di rumah yang sendirian tuh selevel sama yang jaga kuburan tuh kalian. Lu tahu di kuburan suka ada rumah tuh yang jaga kuburan. Nah kayaknya dia doang tuh sama lu yang bisa tinggal di rumah yang lainnya mah kayaknya nginap-nginap aja bareng-bareng rame-rame gitu. Sendiri mau gak? Ini produser sama operator kayak lagi seru sendiri nih anjing. Iya lagi. Yang mencekam bukannya penonton kita jadi mencekam sendiri, tercekam jadi anjing. Ya udah Teng. Berapa di kilometernya nih? Serem ini, tapi 3 sih kok. Gue 3. Gue kasih karena serem sih Mas Febri ini. Ditanya. Febri mah laki kan ya? Laki-laki. Mas Febri cerita lo serem nih pengalaman lo. Hebat sih. UMR Jakarta tuh berapa? 3,6 ya? Berapa sih? Tahun itu kali ya mungkin ya. Tahun itu. Tahun 26 juta tambah 2,8. Oh lumayan. 42 jutaan. Bayaran. Kalau zaman dulu ya, kenapa ada foto ini? Karena zaman dulu itu kagak difoto, dilukis. Gitu. Si jenazahnya lebih lama lagi. Iya, dilukis. Makanya ada tuh kalau lo lihat rumah Victorian yang ada orang udah mati tapi ada fotonya gede gitu. Ya. Itu kan lukisan kan? Ada yang lukis. Nah sekarang di aplikasi ini di digital foto kan. Males deh gue. Serem banget ya. Ini kalau bisa ada kesalahan teknis, kayak cerita ini ngeteknya siang aja deh. Jadi cerita siang ya wis. Cerita siang ya. Terang, cerita terang menerang. Hanya penelusuran siang, ngerti kan lo maksud gue? Ya kan? Ngerti gak mas? Daripada lu digambar kayak lu sibuk lojotan karena ketakutan. Siang aja. Ya kan? Martabak terang siang juga serem gue yakin. Saya tempat serem tetap serem kalau siang juga. Bedanya paling ada kentingan ketoprak gitu masih ada, masih rame gitu. Ya kan? Saya banyak warawiri di warga ini tukang pempek keliling yang tering gitu. Mas Febri gue kasih kilometer dari gue pribadi 3,5 deh.
3,5. Karena gue mengalami banyak vibrasi aneh, gue 45 sih, 4,5 sih gue. Iya, pas lagi si bangke nih. Gue nggak mau ngulang lagi sih, kalau ngulang sih siang aja, kayak ini siang nih ganggu aja. Tapi kejanggalannya banyak ya, si mentornya udah ngingetin. Oh, atau mungkin fotografer sebelumnya mentornya kali ya? Iya, trauma dia jadinya. Yang dia kan ibunya bilang tuh, kenapa nakal lagi ya? Iseng lagi ya? Berarti kan kata lagi kan berarti mengindikasikan sebelumnya itu pernah terjadi kan? Iya, bener. Anjing mentornya kampret. Jebakan Batman. Iya, anjing. Dapat duit sih, cuma ya nggak mudah bro. Bangke. Bodoh emang. Boleh. Febri, semoga kerjaannya makin lancar ya. Jangan trauma ya Mas. Jangan parno-parno lagi. Semangat terus fotonya. Oke, di momen nih. Halo Bang, nama saya Kipli. Saya punya cerita serem Bang. Tapi saking seremnya, saya nggak berani cerita. Dari namanya udah di Kipli. Kipli. Plastik laler. Jatuh di warteg. Ini kalau tongkrong namanya pasti Kipfly. Kipfly. Tetap melayang. Kipfly. Dia punya cerita serem Bang, tapi saking seremnya saya nggak berani cerita, nggak usah cerita anjing. Tapi makasih udah kirim ya, makasih. Ubi hijau, bukan ubi merah, ubi hijau. Pentungan cabe. Pentungan cabe. Masih ada nggak ya di puncaknya pentungan cabe? Kalau nggak ada berarti jadi Kipli semuanya nih. Pentungan cabe semua berubah jadi Kipli. Ya, yang bareng cerita serem, tapi nggak berani cerita. Entit. Jualannya sambil bareng ini kan, wayang golek kayak cepot itu kan. Iya kan, pentungan cabe. Iya. Gue beli mulu lagi, aneh banget. Gue beli mulu aja gitu, dari yang kecil sampai gede. Itu nggak jelas banget. Di rumah bokap gue ada tuh. Gue kasih ke tukang. Gue kasih ke security. Ini buat kentongan nih. Sama panah-panahan. Ya panah-panahan. Sama ini trompet yang suara bayi itu nggak? Kalau di klip suara bayi nangis. Anjing, ngapain sih lo beli gituan ya? Ngapain ya? Ada yang beli banyak gitu. Sampai rumah lo dengar suara-suara bayi gitu, berisik banget. Makasih Kipli udah ngirimin. Cuma besok-besok lo cerita Kipli. Dia gitu doang. Iya. Si anjing. Anjing, aku mau bahas Kipli lagi lah. Gue bahasin lo gimana ya? Perasaan gue khawatir nih sebagai teman yang kondisi jauh dari lo. Berak. Gimana? Alah. Ya, gue bisa buat tidur. Nah.